Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan bahas Toyota Land Cruiser, mobil ikoniknya Toyota yang nggak cuma terkenal tahan banting, tapi belakangan ini terkenal tahan ledakan. Nah, mobil ini nggak cuma terkenal karena ketangguhannya, tapi sekarang dia juga berubah menjadi SUV 4x4 yang super mewah. Nah, walaupun mobil ini ikonik, terkenal dan menjadi idaman banyak orang, tapi hari ini kami akan bagikan 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari mobil ikonik yang satu ini. Nah, hal pertama yang kami suka dari mobil ini adalah karena modelnya. Land Cruiser itu adalah salah satu model dari mobil Toyota yang keluar model barunya itu cukup lama jangka waktunya. Dan ketika Land Cruiser 300 ini keluar, dia menghadirkan 2 model, yaitu Land Cruiser 300 VXR dan Land Cruiser GR Sport. Bedanya apa? Kalau yang VXR itu yang lebih mewah tampilannya, lebih banyak krom-krom. Grillnya itu bukan model sarang tawon begini, tapi dia bergaris-garis dengan emblem Toyota yang bulat itu, bukan tulisan Toyota yang besar seperti ini. Velgnya juga berbeda. Kalau yang VXR itu velgnya dia model dual tone dengan ukurannya yang juga sama dengan yang GR Sport ini. Kalau GR Sport modelnya lebih sederhana, lebih maco kalau menurut kami. Warnanya gunmetal silver begini, dan desainnya dia yang modelnya seperti tangguh seperti ini ya. Over fender kelihatan juga, footstep kelihatan, dan memang ini mobil yang sesungguhnya merupakan SUV yang tampilannya harus maco banget ya. Cuman kalau yang GR Sport ini tampilannya lebih sporty, makanya tampilan luarnya lebih agresif dengan grill sarang tawon yang hitam begini. Emblem Toyota besar karena mereka bangga dengan SUV ikonik mereka yang satu ini. Dan ini juga sekaligus menjadi tipe yang termahal atau tertinggi dari Land Cruiser 300 ini, dimana kalau VXR itu lebih murah karena beda di penggerak dan interteknologi pada penggerak 4x4-nya. Tapi secara keseluruhan kalau model kami lebih suka ini. Kenapa? Karena yang namanya Land Cruiser itu lahir dari SUV yang terkenal tangguh, terkenal bisa diajak kemana-mana dan tahan banting tentunya. Dan desain yang agresif seperti ini lebih cocok kepada mobil yang bernama Land Cruiser dibandingkan tampilannya yang mewah. Toyota itu biasa terkenal oleh pabrikan yang pelit fitur, tapi hal itu jauh banget di mobil ini karena ini mobilnya fullnya spek rata kanan. Kita mulai dari fitur hiburannya. Mulai dari depan, mobilnya sudah dilengkapi dengan LED daytime running light, LED headlamp, LED fog lamp, dan roof rail tentunya. Kalau pintu belakang sudah menggunakan power back door, spionnya sudah electric retract mirror, headlampnya sudah ada head adjuster, headlampnya juga sudah auto, wiper juga sudah auto. Di dalam kita bisa menemukan audio steering switch, adaptive cruise control, leather steering wheel, full leather seat, electric seat, memory seat, MID digital, mode 4x4, wireless charger, head unit touchscreen, audio by JBL, USB slot, USB Type-C, cooling box, sunroof, rear monitor, AC digital dengan triple zone, power window all auto, kaca yang sudah double glass, ventilated and heater seat, start stop engine, dan pengaturan tilt teleskopik yang sudah elektrik. Untuk fitur keselamatan yang gak kalah rame, sudah dilengkapi dengan 9 buah airbag ISOFIX, pion tengah yang elektrokromatik untuk memudahkan visibilitas, electric parking brake, Toyota Safety Sense yang dilengkapi dengan radarnya juga di depan, kamera 360, parking kamera, parking sensor, rear and front defogger, pengereman yang sudah lengkap meliputi ABS, EBD, dan brake assist, serta pengereman cakram depan belakang. Itu tadi adalah fitur-fitur yang biasanya kita harapkan dari sebuah mobil mewah dan kita pakai sehari-hari. Belum semua kita sebutkan fitur LC ini karena banyak sekali fitur seperti mode berkendara dan crawl ini yang memang fitur-fitur yang ditujukan ketika mobil ini kalian ajak main tanah. Tapi kayaknya jarang ya kalau sekarang orang punya Land Cruiser beneran dipakai main tanah. Ya, jadi intinya mobil ini fiturnya udah bener-bener lengkap banget. Apa yang kalian pikirkan itu pasti ada di mobil ini, dan memang mobil ini dibuat worth it secara fitur, tapi sebenarnya selling pointnya bukan hanya di fitur. Utamanya bukan di situ. Kita lanjut ke hal berikutnya. Hal berikut yang kita bahas adalah kenyamanan. Nah, mobil ini adalah mobil yang terkenal tangguh dan harusnya diajak main tanah habitatnya. Tapi Toyota tahu, seiring dengan perkembangan zaman, pengguna atau konsumen dari Land Cruiser ini udah semakin sedikit yang beneran ngajak mobilnya main tanah. Jadi lebih banyak mainnya di jalur perkotaan. Nah, makanya interior Land Cruiser ini bener-bener dibuat selayaknya mobil mewah. Kita temu sini banyak soft touch sampai dashboard sini, dan door trim itu soft touch. Pokoknya yang kena tangan kita soft touch.
nggak cuma lembut tapi juga enak dilihat karena perpaduan warnanya dan elemen-elemennya itu bikin mobil ini kelihatan mahal dan worth it. Seperti bagian silver di sini, list panel tombol-tombol silver, dan ada panel wood warna gelap di sini yang membuat guratannya seperti terasa sangat asli dan memang aura mahalnya itu benar-benar berasa. Jadi meskipun ini mobil yang memang seharusnya dan memang kapabilitasnya bisa diajak susah, tahan banting, tapi ketika kita pakai sehari-hari, mobil ini juga bisa memenuhi ekspektasi kita atau memuaskan kita secara kenyamanan di interiornya dan estetika ketika kita berada di dalam mobil ini. Dan juga untuk posisi berkendaranya tentunya karena memang DNA-nya sangat kental, ini memang dibuat sudah juga nyaman dan mengakomodir ya. Dari memory seatnya, elektriknya, dan pengaturan-pengaturan serta tombol-tombolnya dan tuas transmisi semuanya juga gampang diraih, dan tombol fisik tentunya ya yang bikin enak. Jadi memang mobil ini sangat praktis untuk dipakai, kita dudukin dalam, sangat nyaman secara material yang digunakan dan juga posisi berkendaranya. Land Cruiser GR Sport memiliki mesin diesel berkapasitas 3.300 cc V6 twin turbo, yang dimana di atas kertas mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 305 PS pada putaran 4000 rpm dan torsi maksimal di 700 Nm pada putaran 1600 sampai 2000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan direct shift ke dua roda belakang. Dan itulah yang kami kurang suka dari Land Cruiser ini. Itu hal pertama yang kami kurang suka, yaitu efisiensinya. Kami tentu suka dengan konfigurasinya, dengan tenaga yang sangat besar, dan memang potensi atau kapabilitas mobil ini itu harus diakuin, sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi untuk kita bandingkan saat ini ya, mencari mobil yang tenaga atau akselerasinya mungkin mirip seperti Land Cruiser ini, tapi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih sesuai dengan perjalanan dalam kota atau penggunaan harian atau kecepatan rata-rata dalam kota mungkin 20 km per jam. Mungkin ada yang lebih irit gitu dengan banyaknya pilihan mobil hybrid sekarang, mungkin mobil EV juga walaupun nggak apple to apple jika kita bandingkan ya. Konsumsi yang bisa dicapai oleh Land Cruiser ini kisaran 8,6 km per liter untuk penggunaan dalam kota, yang tentunya membuat mobil ini akan sering isi bensin. Dan di era sekarang di mana orang-orang mulai mengejar efisiensi bahan bakar, kami rasa apa yang kita bisa dapatkan dari tenaga Land Cruiser ini dengan kemampuan off-roadnya ini akan lebih jarang kita pakai dibandingkan kita rasakan efisiensi dari mobil ini. Jadi dengan angka konsumsi tersebut, walaupun memang tidak boros untuk mobil yang sebesar ini dan tenaga sebesar itu, tapi untuk penggunaan harian menurut kami ini kurang cocok di zaman sekarang di mana masyarakat lebih banyak yang mengutamakan mesin cc besar tapi juga efisiensi yang baik. Hal kedua yang kami kurang suka dari mobil ini adalah harganya. Harga mobil ini kisaran 2,3 atau ya sekitar 2M-an lah kalau kalian cari secondnya sekarang. Tentu bukan harga yang murah memang untuk mendapatkan SUV ikonik ini dari Toyota, tapi lagi-lagi di rentang harga 2 miliar kalian punya begitu banyak pilihan yang bisa kalian pilih yang mungkin lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Jadi memang kalau harga ini standpointnya masing-masing orang. Kalau menurut kami, jika kalian memilih untuk mengeluarkan duit 2 miliar untuk sebuah mobil dan kalian pilih Land Cruiser, yang kalian beli adalah ikoniknya, heritage-nya, dan gengsinya yang dibawa oleh si Land Cruiser ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu, banyakan pengguna mobil ini pun sudah tidak menggunakan kapabilitas mobil ini secara maksimal atau ngajak main ini mobil di tanah untuk merasakan off-roadnya itu yang memang dayanya yang bisa menjadi potensi terbaiknya ada di off-road. Jadi lagi-lagi di OTR 2 miliar kami rasa kalau kalian mengharapkan mobil yang lebih nyaman dipakai harian, yang mungkin lebih irit tapi tenaganya tidak kalah jauh dengan si Land Cruiser ini, pilihannya kami rasa banyak di luar sana. Makanya membuat kami berpikir kalau kalian punya duit segitu, kalau kalian cari ini, kalian jangan harapkan hal-hal praktikal yang kalian bisa rasakan manfaatnya secara hari-hari. Tapi 2 miliar pada Land Cruiser ini kalian akan mendapatkan gengsinya, ikoniknya, dan nama dari Land Cruiser itu sendiri yang memang tidak bisa digantikan oleh mobil-mobil lain yang di kisaran harga yang sama.
Dan hal ketiga yang kami kurang suka dari mobil ini adalah nominal pajaknya. Tentunya kalau kalian bisa membeli sebuah Land Cruiser, kalian merupakan warga negara yang bertanggung jawab dan disiplin untuk membayar pajak. Nah, pajak kendaraan mobil ini per tahunnya itu kisaran di 30 sampai 50 jutaan tergantung wilayah kalian dan tergantung juga kalian sudah progresif kendaraan keberapa. Nah, dengan pajak nominal yang begitu besar, yang bahkan 50 juta itu kalian mungkin bisa membeli mobil, bisa membeli motor baru dan jumlahnya lebih dari 2 unit mungkin. Tentunya itu bukan nominal yang kecil untuk dibayarkan. Jadi menurut kami, untuk sebuah mobil yang mungkin kurang cocok kalian pakai sehari-hari, tapi nominal pajaknya begitu besar, menurut kami ini tidak cocok dengan preferensi pribadi kami. Nah, tapi tentunya itu balik lagi ke orang masing-masing, karena ada beberapa orang yang menganggap 50 juta nominal yang kecil, ada yang menganggap 50 juta nominal yang lumayan atau sedang-sedang aja. Tapi kalau menurut kami, jika kami harus membayar pajak 50 juta per tahun, tentunya kami harapkan mobil itu mobil yang sangat bermanfaat untuk dipakai sehari-hari, sangat nyaman, efisiensi juga dapat, nggak bikin repot harus ke pom bensin terus. Apalagi mengingat bensin ini kadang-kadang susah dicari ya, yang kualitasnya bagus kita nggak tahu karena tempo hari ada viral di TikTok. Ya, jadi kalau soal pajak ini 30 sampai 50 jutaan, kalian harus memastikan diri kalian sanggup juga, jangan cuma membeli mobilnya tapi juga membayar pajak tahunannya jika kalian sudah siap meminang Land Cruiser yang satu ini. Itu dia 3 yang kami suka dan tidak suka dari sebuah Toyota Land Cruiser. Kami suka modelnya yang ikonik, kami suka kenyamanan interiornya yang dibalut dengan mewah dan sangat mantap, dan kami juga suka dengan fiturnya yang sudah lengkap. Namun memang tidak ada mobil yang sempurna. Dari sisi yang kami tidak suka, efisiensi menurut kami kurang pas untuk dijadikan mobil sehari-hari di rentang harganya. Harganya juga tidak murah. Apa yang kalian bayarkan mobil ini, kalian lebih mendapatkan ke efek status sosialnya, bukan nilai-nilai praktikal yang kalian bisa ditawarkan oleh mobilnya secara langsung. Lalu kami juga kurang suka nominal pajaknya yang tidak bisa dibilang kecil untuk dijadikan mobil sehari-hari. Tapi tentunya harga yang kalian bayarkan pada Land Cruiser ini pada akhirnya menurut kami masih worth it buat kalian yang memang mengejar ikonik atau status sosial yang diberikan oleh si Land Cruiser ini. Karena sekali lagi kami bilang, walaupun tidak sempurna, tapi Land Cruiser ini tidak ada yang bisa menggantikan posisinya sekalipun, baik pabrikan mobil Eropa ataupun Asia, karena mobil ini sudah sangat terkenal dengan ketangguhannya yang sudah dibangun sejak lama dari generasi pertamanya hingga sampai saat ini. Oke, kayaknya segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Render pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.